David kan berarti sekarang mahasiswa ya. Pengalaman horor seperti apa sih Fit yang pernah dialami David nih? Banyak mas. Waktu aku lagi ngerekam itu dari arah belakang, aku ngerekam kamera dari arah belakang. Bentar, Ya. direkam kameranya atau ruangannya? Ruangannya ya. Oh, ruangannya. Aku ngerekam pakai kamera. Oke, oh ya. Waktu aku lagi ngerekam dari arah belakang itu kayak ada suara srek. Bentuknya apa itu Fit kata Mama Fit? Kalau kata mama bentuknya itu cowok. Cowok orang pada umumnya gitu. Orang pada umumnya kurus, tapi rambutnya itu panjang sampai bawah terus berantakan, sama lidahnya panjang. Kembali lagi di Bukan cerita biasa. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu nih. Betul. Kembali lagi dengan saya Jin Prasetyo. Dan saya Rizaldi dengan tampilan baru yang lebih ganteng dari sebelumnya. Perasaan saya sih. Iya, Oke. thank you. Nah, ini kabar gembira nih buat teman-teman. Karena apa Zal? Ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin. Kita punya segmen baru yaitu Teror Testimoni Horor. Jadi apa sih testimoni horor? Jadi kali ini kita akan mengundang narasumber yang punya pengalaman misteri dan horor yang pernah dialami, entah itu semasa kecil atau semasa Dewasa. betul. Yang Ya, pastinya autentik lah, Iya. apa adanya, dan kita nggak akan merekayasa karena harapan kami itu akan memberikan suatu pelajaran buat kita Betul. dan menjadi apa ya, berimbas positif lah buat kita Iya. maupun teman-teman yang ada di rumah. betul. Di rumah atau di kantor ya? Di mana saja Anda berada. Oke. Baik, mungkin kita akan langsung panggilkan untuk narasumber pertama kita ya. Yang pasti teman-teman nggak akan kecewa deh dengan Iya. yang kita undang. Yang pasti buat teman-teman mungkin yang jomblo-jomblo, yang cewek-cewek khususnya, disiapin mentalnya ya. Karena narasumber kita kali ini dipastikan akan membuat Anda terteror. Dan gemetar. Oke, baik, langsung aja kita panggil narasumber kita. Nah, kita sudah kedatangan narasumber dari Jepang, benar-benar dari luar negeri ya, sengaja ke channel Bukan Cerita Biasa, dan Iya. kita akan tanya-tanya seputar pengalamannya. Ini namanya David. Nah, sekarang sibuk apa, David? Untuk sekarang sibuk sebagai pelajar. Kamu belajar? Belajar, masih belajar. Oke. Ya, katanya dari Jepang nggak bisa bahasa Indonesia. Lupa. Arigato. David kesibukannya apa kesehariannya, David? Keseharian cuman makan, belajar. Oke, sangat menjawab sekali. Iya, cukup akademis ya. Nah, jadi David ini mahasiswa di salah satu perguruan swasta di Salatiga ya. Ya, di saat Salatiga tiga. bukan Kabupaten Semarang, beda sendiri ya. Kita nggak sebut ya, kita nggak sebut. Karena nanti takutnya teman-teman yang penasaran nanti dikepoin, khawatir nanti gimana gitu Oh, kan. jangan nggak boleh bilang kalau mahasiswa nggak boleh. Nggak boleh dong. Oke. Kita hide dulu. Ya pokoknya salah satu di universitas swasta di Salatiga, Iya. teman-teman yang kenal David ya. Di sini David tuh punya pengalaman horor ya katanya, David ya. Betul. Nah, di sini kita akan ulas ya, kita akan tanya-tanya bagaimana sih pengalaman horor yang dialami David nih. Nah, sebelumnya David itu asli mana sih, David? Asli Pekalongan. Pekalongan. Nah, Lu katanya Pekalongan. tadi Jepang. Jepang itu Fisiknya aja ya. Fisiknya. Fisiknya dari Jepang. Jadi David ini asli dari Indonesia. Jadi memang wajahnya aja yang Jepang banget Iya. gitu. Jadi sempet tertukar gitu. Tertukar sama? Kalau ada pemain Jepang yang ke Indonesia gitu. David kan berarti sekarang mahasiswa ya. Pengalaman horor seperti apa sih Fit yang pernah dialami David nih? banyak mas. Banyak. Oh, banyak. Oke. Coba Salah satu dulu Fit Iya. yang mungkin David terkesan banget sampai sekarang terngiang-ngiang. atau mungkin pengalaman pertama menjumpai sosok hantu atau merasakan hal-hal mistis. Oke. Boleh diceritakan Fit? Nah, Itu pengalaman kebetulan di Jawa waktu itu. di Jawa. Oke. Lagi nggak di Pulau Oh, Jawa. lagi nggak di Jawa. Berarti Oke. di mana nih? Di Bali waktu itu. Oh, di Bali. Oke. Lagi liburan. Oke. Waktu itu liburan sama keluarga. Kita berangkat pakai mobil full, perjalanan mobil. Satu keluarga. Satu keluarga langsung Oke. pakai mobil. Itu hampir 12 jam lebih katanya. Oke. Kita ngelewatin Banyumanik. Banyumanik.
Banyuwangi. Banyuwangi, oke. Kita lewat waktu malam-malam itu lumayan angker juga di situ ya. Ada pengalaman apa di Alas Purwo? Nah, kalau di Alas Purwo itu kebetulan ada. Nggak ada. Oh, thank you. Ya, ini cukup seru ya perjalanan dari Pekalongan. Pekalongan ya, start ya. Dari Cirebon. Oh, start dari Cirebon, sempat ke Banyuwangi, lewat Banyuwangi ke Alas Purwo, dan dari cerita yang disampaikan barusan ternyata di Alas Purwo nggak ada apa-apa. Oke, lanjut. Pengalaman yang paling ini lebih pas kita nyampe ke Bali. Balinya langsung sih. Apa tuh? Di Bali itu sekeluarga nginep di villa. Oke. Nah, villa ya kayak villa pada umumnya normal ya. Kita nggak lihat situasi yang aneh-aneh. Kita cek dari aplikasi juga dari segi foto dan sebagainya normal. Bentukannya lantai 2 dan sebagainya normal. Nggak ada yang aneh lah ya. Ya. Pas kita nyampe pun disambut dengan ramah sama pengelola villa. Normal, kita masuk, diantar ke sana sini normal. Sampai setelah dikasih kunci kita ditinggal. Itu gak ada lobby ya, jadi kita ditinggal langsung. Oke. Kita pilih kamar, kita lihat kamar masing-masing, ada yang atas, ada yang bawah. Kamar bawah itu ada 1, yang atas ada 2. Oke. Nah, yang kamar bawah normal. Oke. Begitu kita keliling masuk yang lantai 2 itu sudah mulai kerasa hawa-hawa Horor mistisnya. mistis. Aneh. Agak kurang enak gitu. Oke. Kira-kira nyampe villa jam berapa itu? Nyampe villa mungkin sekitar jam 9 pagi ya. Oh, pagi. Oh, pagi. Oke. Jadi suasana masih terang lah ya, masih terang. Oke. Lihat suasana. Tadi lihat di kamar yang atas, tadi kan nggak enak nih di ruangan yang atas. Apa sih yang dirasain nggak enaknya tuh seperti apa? Boleh dijelasin? Setelah kita cek yang bagian atas, itu dari 3 kamar, ada 1 kamar yang bentuknya itu lumayan klasik ya. Oke. Kalau mungkin di kamar-kamar zaman dulu, tahun 80-an itu kan ada kasur yang ada renda-renda buat nyamuk. Berarti untuk apa? Tempat tidurnya pun masih yang ranjang yang Klasik klasik masih, ya. Yang besi. Pakai kayu atau besi? Kayu. Oh, kayu. Renda-renda maksudnya kelambu itu ya? Ada kelambunya gitu. Oke. Ya paham sih suasananya, mungkin nanti kasih ilustrasi ya supaya bisa menggambarkan. Agak serem sih yang kayak gitu. Terus nggak salah ada video dokumentasi juga nanti. Boleh tampilin. Boleh. Mantap. Nah, setelah masuk situ kan ngelihat tempat tidur itu, terus setelah lihat tempat tidur itu kebetulan aku agak ada suara yang ngetuk tembok. Tadi tetangga kita. Nah, kebetulan untuk mama saya sendiri kan punya karunia ya, punya berkat istilahnya. Bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, itu di lantai atas itu dia memang udah ngerasa, cuma dia nggak bilang karena memang kita akan tempatin itu tuh 5 hari lebih. Jadi nggak dikasih tahu dulu kan. Hampir 1 minggu ya. Itu aku juga sempat ngerasa hal yang aneh, jadi aku nggak mau pilih kamar yang atas. Aku pilih kamar yang bawah. Tapi akhirnya ada yang milih kamar yang atas nggak? Ada. Siapa? Mama sendiri. Sendirian? Sendiri. Wow. Karena ya ngalah buat anak-anak. Betul. Aku kamar yang paling bawah, karena paling kamarnya kelihatan modern gitu. Setelah semua selesai beres-beres, kita ke kamar masing-masing. Aku iseng buat dokumentasi, bikin dokumentasi perjalanan, dan selama di villa itu aku juga ngerekam villanya. Aku ngerekam full villa. Waktu aku ke lantai 2, ke lantai atas, aku udah ngerasa hal-hal yang kurang nyaman nih. Tapi aku ya cuek aja karena memang fokusku ngerekam gitu. Waktu aku lagi ngerekam itu dari arah belakang, aku ngerekam kamera dari arah belakang. Bentar, direkam kameranya atau ruangannya? Ruangannya ya? Ruangannya. Aku ngerekam pakai kamera. Waktu aku lagi ngerekam, dari arah belakang itu kayak ada suara srek. Cuma aku nggak tahu dari mana kan, karena memang waktu itu lagi nggak ada angin. Dan kondisi villa pun bersih karena habis dibersihin, jadi nggak mungkin ada barang yang berserakan terus bunyi, itu nggak mungkin. Berarti itu di dalam kamar kamu ngerekam dari belakang, itu maksudnya di belakang ruangan atau di sudut ruangan? Jadi maksudnya di sudut ruangan. Oke. Itu di dekat dengan ranjang yang kamu bilang tadi. Betul. Oke. Lanjut. Dekat dengan ranjang itu kan
ada jendela kan, jendela itu ditutupin pakai Tirai. tirai bambu yang dianyam gitu kan. Kenapa nggak kain kafan biar lebih serem? Lanjut. Oke, ditutup pakai tirai bambu. Itu kondisi tertutup, jadi aku mungkin mikir gesekan angin sama tirai ini. Gesrek. Sempat curiga nggak itu suara sek-sek dari mana dan Enggak, aku curiganya cuman ya karena angin mungkin ya. Oke. Masih tetap berpikir positif ya. tetap mencoba untuk rasional meskipun Betul, udah tetap agak rasional. merinding nggak waktu itu? Lumayan, karena dari awal pun aku udah Ngerasa. kamar itu sudah aneh. Itu kamu ngerekam sendiri, maksudnya kan di situ sekeluarga tuh, sekeluarga, dan kamu dokumentasi juga sendiri kalau mana-mana keliling-keliling bangunan keliling villa juga sendirian gitu. Betul, sendirian. Karena keluarga lagi di bawah semua, lagi di ruang keluarga, iya. yang lain makanan dan sebagainya. Oke. Berarti kamu individualis ya? Kan ada keluarga dia ngerekam wajahnya sendiri gitu. Habis selesai ngerekam ya, aku turun mau makan siang dan sebagainya. Ketemu keluarga, aku cerita ke keluarga, cerita ke mama juga kan, mama yang lebih tahu. Karena mama bisa ngeliat, jadi aku iseng nanya di sini sebenarnya ada apa aja. Dan dia kasih tahu lah di kamar yang atas tuh ada satu sosok. Di kamar itu kebetulan memang itu kamarnya dia. Yang dipakai Mama tadi. Oke. Itu kamarnya dia. Sosoknya itu memang bentuknya nenek-nenek. Agak bongkok gitu ya, kayak nenek-nenek umur 90-an mungkin ya. Itu memang suka tidur di kasur situ dan kalau jalan itu selalu nyeret kaki. Serius aku berarti nih, serius gak bohong nih. Berarti menurut mamanya David, suara srek-srek tadi suaranya sih. Kalau ada orang dia suka mondar-mandir. Oke. Kenapa tuh? Mungkin menyambut Mungkin tamu. suka akan keramaian. Mungkin. iya. Suka iseng mungkin ya. Udah buat teh aja gitu. Gak bisa diminum. Oke, berarti terus kemudian akhirnya gimana? Mamamu setelah bilang gitu, kamunya gimana responnya? Nah, setelah yang tadinya aku berpikir positif, tiba-tiba langsung keringat dingin karena memang ternyata dari tadi yang gangguin ada. Iya. Tapi secara setelah dibilang perkenalan itu bisa jadi kan di situ kamu 5 hari tuh. Iya. 5 hari. Ada kejadian lain nggak? Ada. Jadi kalau kejadiannya nggak di lantai 2 sih, di lantai bawah. Di lantai bawah itu ada kolam renang. Dan di bagian paling ujung itu ada pohon semak-semak yang lumayan gelap lah. Iya. Itu aku sekeluarga itu nggak pernah berenang sampai ujung karena memang kotor ya, daun-daun jatuh. Dan memang aku kalau berenang sampai ujung itu selalu ngerasa ada sesuatu juga sama kayak tadi. Nah, setelah aku tanya-tanya ke mama, ternyata memang ada. Dan sosoknya beda lagi. Area semak-semak itu tadi di ujung kolam renang. Betul, lagi berdiri di ujung. Berdiri di ujung. Bentuknya apa itu Fit, kata Mama Fit? Kalau kata mama bentuknya itu cowok. Cowok orang pada umumnya gitu. Orang pada umumnya kurus, tapi rambutnya itu panjang sampai bawah terus berantakan, sama lidahnya panjang. Badan besar nggak? Badan enggak? Berarti mungkin kayak leak-leak gitu ya, yang kan kalau yang di Reok Ponorogo itu kan ada yang pakai topeng hitam tuh, topeng merah itu ada rambutnya dia biasanya lidahnya panjang kayak gitu-gitu. Apalagi kepercayaan Bali kan ada juga kayak gitu. Juga. Aku curiga dia ngeliatin kamu berenang, Fit. Kamu berenang pakai celana nggak? Pakai. Pakai. Oke. Gimana ceritanya? Nggak pakai celana. Kan villa pribadi ya. Satu villa dipakai satu keluarga tak tahu. Gitu. Yang kan? Oke. Nah, kemudian setelah itu ada kejadian lagi nggak? Maksudnya yang di kolam renang itu ada kejadian janggal nggak? Mungkin ganggu kamu, mungkin coba waktu berenang kakimu dipegangin. Ada film-film mana gitu? Nah, itu ada. Jadi serius? Setelah mama bilang di ujung ada sosok itu, itu aku tetap berenang malam-malam jam 8 malam karena aku memang suka berenang ya kalau lebih dingin kan, jadi aku berenang sendirian. Yang lain tuh lagi nonton TV di ruang tamu. Aku sendirian berenang dan pas aku sampai ujung lagi, itu aku mau keluar, tapi kakiku itu kolam tuh full keramik bawahnya, jadi harusnya nggak mungkin aku nyangkut sesuatu. Itu aku nyangkut. Pas aku mau keluar nyangkut. Kayak ada yang megangin gitu. Tapi nggak terlalu kuat ya, cuman kayak nyangkut nyenggol sesuatu. Pas aku keluar kaki udah sobek.
Oh iya. Oke. Sobek di bagian jempol bawah ya. Tapi kamu pastikan nggak ada, biasanya kan ada juga bagian ubin yang dia kayak retak atau apa kena tajam gitu. Nah, itu kebetulan karena memang adik kan kacamata renang ya. Aku bisa pakai. Emang aku suka pakai. Aku cek bahwa nggak ada apa-apa. Oke. Karena masih bersih. Nah, sempat tanya sama mama nggak itu apa yang terjadi gitu? Enggak sih, kalau itu aku mikir ya mungkin memang Tetap mencoba untuk rasional ya, mencoba positive thinking ya. Ya memang kadang-kadang kita perlu seperti itulah. Nggak perlu, meskipun memang kenyataannya itu janggal, kita coba tetap rasional dan berpikir logis terlebih dahulu sebelum kita menjudge itu adalah hubungannya dengan mistis dan horor gitu. Jadi kalau teman-teman merasakan ada sentuhan fisik, entah itu angin kencang di sekitar leher, waktu berada di area-area yang horor atau yang angker itu coba berpikir secara rasional dulu, jangan langsung ini aku disentuh di sini. itu Mungkin jangan. kipas anginnya nyala, Ya, mungkin emang lagi berada di lorong dan kebetulan ada kipas angin di situ. iya. Kipas angin Cosmos Modesta. Nempel di dinding. Berikutnya ada kejadian lagi nggak Bet, setelah itu? enggak sih, selama di Bali cuma di villa itu aja sih. Oke. Sisanya Oke, Memang kebanyakan villa-villa itu kan memang ada juga yang mereka mengadopsi dari bangunan-bangunan lama. Nah biasanya di situ juga ada residual energi dari makhluk lain lah, makhluk astral gitu kan. Dan hal kayak gitu memang kadang-kadang tidak bisa kita hindari gitu. Betul. Terjadi. Apalagi kalau bisa dibilang kayak museum, museum entah itu barang-barang lama kayak gitu pasti beberapa ada yang inilah ya, ada yang nunggu nempel di barang tersebut ya. Soalnya sebelum Nggak capek nungguin barang itu? Oh enggak, cuma nunggu duduk aja nggak capek. Kecuali kalau kerja itu capek. Biasanya gini, aku sempat tanya sama temanku. Jadi mungkin orang-orang yang punya kelebihan karunia atau bisa melihat makhluk astral lah, itu memang mereka itu punya energi yang berbeda dengan orang pada umumnya, berbeda dengan kita yang nggak bisa ngelihat lah. Dan biasanya ketika orang-orang yang punya kelebihan itu datang ke suatu tempat dan tempat itu ada penghuninya, biasanya ada singgungan energi gitu, akan bereaksi, akan lebih kadang-kadang mungkin terjadi hal mungkin ini bunyi sendiri atau ada suara-suara apa, itu pasti terjadi karena ada singgungan energi lah pokoknya kayak gitu. Itu dari temanku, aku sempat tanya-tanya kayak gitu. Beda dengan kita yang nggak pernah bisa lihat. Aku juga ada kejadian-kejadian kayak gitu sebenarnya karena temanku bisa ngelihat lah, atau bisa ngelihat makhluk astral. Ketika di suatu tempat ya terjadilah hal-hal yang kadang kayak suara-suara yang aneh-aneh gitu. Nah kemudian pertanyaanku, kan mama bisa ngelihat nih, ya kan? Nah, ada nggak sih pengalaman dari mamanya David yang mungkin David tahu pernah cerita gitu yang sampai sekarang tuh bener-bener itu something banget kisahnya dan masih terngiang-ngiang gitu, ada nggak? Ada ya, ada. Sebenarnya banyak sih, cuman salah satu yang paling aku ingat ada satu. Boleh ceritain. Jadi tempat kerja mama itu kan posisi di pinggir jalan ya, jalan Pantura, jalan bypass gede gitu kan. Itu sering lewat truk tronton gede itu sering banget, apalagi rawan kecelakaan ya. Itu waktu mama mau berangkat kerja, habis dari istirahat pulang mau berangkat kerja, itu ada kejadian tabrak lari mungkin ya. Ada dua cowok boncengan motor. Kata warga sekitar itu memang mereka nyetirnya ugal-ugalan. Terus karena memang itu jalan gede, jadi langsung ditabrak sama truk gede pas itu ya. Dari dua orang itu satu selamat. Karena memang mungkin penumpang ya. Aku nggak tahu itu penumpang atau yang nyetir. Yang penumpang mungkin selamat, karena cuman luka-luka aja. Tapi salah satu itu kelempar jauh. Jadi di sebelah tempat mama kerja itu ada bengkel, bengkel ban besi rongsok banyak banget, itu kelempar. Pas mama sampai itu sudah banyak warga di sekitar yang rumunin itu berkerumun udah banyak banget. Jadi mama kan kepo kan ada apa kan, datanglah ke situ. Dilihat dulu tuh waktu dilihat. Datanglah mama ke situ, pas lihat ternyata orang yang kelempar ini udah kena besi-besi yang rongsok tadi. Udah hancur semua, muka hancur. Berarti kelempar di
tumpukan besi-besinya itu ya. Oke. Lempar di tumpukan besi, terus karena sebelah besi itu ada ban, jadi dia masuk ke ban. Ban bekas, ban truk gitu-gitu. Ban truk gitu. Yang gede-gede itu ya, oke. Jadi dia masuk di situ, kondisinya. maksudnya masuk ke ban truk? Enggak, ban bekas Tumpukan yang ban, tumpukan ban. Apa? Besi-besi. betul. Oke. Itu kelempar masuk situ. Berarti kencang banget itu ya setelah Kenceng. crash langsung dia terbang ke tumpukan besi sama ban-ban itu ya. Betul. Oke. Itu keras banget, soalnya memang motornya pun udah brengsek ya. Oke. Itu Terus. masuk ke ban, kondisi muka tuh hancur. Darah tuh udah di mana-mana. Oke. Itu mama cerita dan mama sempat ke videoin. Sempat di video. Sempat di videoin dan tunjukin ke aku sendiri juga langsung keringat dingin waktu Diliatin sama anaknya. Itu Diliatin ke anaknya. umur berapa ya? SMP kok. SMP udah lihat kayak gitu ya. Oke. Mantap. Oke, ekstrim juga ya mamahnya David ini ya. Jadi lihat laka, lihat korban. Nah ini jangan ditiru, jangan jika ada Tidak punya siap mental. iya buat teman-teman yang menemukan atau papasan dengan kejadian laka di jalan, usahakan jangan didokumentasi korbannya, kasihan. Kasihan, takutnya kalau semisal niatnya nunjukin ke keluarga yang lain tapi ternyata ada fobia darah atau apa-apa gitu, jangan. Dan juga menghormati korban juga seperti itu. Nah, itu aku penasaran Fit. Motifnya mamanya David itu jadi kan memang tujuannya untuk dilihatin David gitu. Iya, namanya ibu-ibu ya. Oh iya. Pengen nunjukin tadi lihat hal seru ya gitu. Seru. Seru. Tapi emang nggak yang rekamnya langsung depan muka. Enggak Karena benar. rame kan. Oke. Kelas-kelas kecil kelihatan lah. Kelihatan gitu ya, nggak yang jelas banget Iya. gitu ya. Ya, kalau memang untuk dilihatin pribadi sih nggak masalah. Kalau untuk disebar memang harus di-blur kayak Iya. gitu sih. Gitu untuk etikanya ya teman-teman, itu sedikit pelajaran yang perlu saya ambil. Next. Nah, setelah direkam, ya mama kerja seperti biasa. Kerja ke kantor, kebetulan posisi kantor sama bengkelnya di dekat sebelah kan. Tetap kerja normal, bekas kecelakaan udah diberesin, udah udah beres. Itu hari itu mama itu harus lembur. Oke. Karena besoknya itu harus ngerekap absen karyawan, jadi harus lembur sampai malam, sampai jam 7:30 kalau nggak salah. Pokoknya lewat maghrib lah. Waktu mama lembur, karyawan lain kan udah pulang semua kan, dia sendiri. Dan jarak antara office tempat dia kerja sama pintu depan tuh lumayan jauh. Karena buat lewat truk-truk kan. Karena udah maghrib itu gelap full. Oke. Totally gelap ya. Oke. Lampu udah paling kecil, redup-redup jadi lumayan samar-samar lah. Waktu mama mau keluar, karena mama udah biasa lihat ya, yang tadi aku jelasin di awal, kalau udah biasa lewat ya di dalam situ kan banyak. Cuman salah satunya banyak makhluk astral. Banyak Hantu ya, makhluk astral ya. Nah, salah satunya ada yang tadi yang kecelakaan tadi. Oke. ada korban kecelakaan waktu pagi tadi itu. Yang pagi tadi itu. Dia berarti nimbrung di situ ya. Jauh komunitas. Karena itu apa? Bypass jalan-jalan raya, panturan raya. Berarti kan bisa jadi kalau mamamu merasa di situ itu banyak, apakah memang banyak kejadian laka di sekitar situ gitu? Sering. Oh sering. Karena ya pantura kan sering lewat truk segala macam banyak. Oh gitu. Berarti ada laka tadi pagi itu ikut nimbrung di itu, ngumpul di kantor mama. Oh. Mamamu ngelihat double nih, maksudnya dalam kondisi waktu dia masih manusia dan melihat dia dalam kondisi sudah kayak makhluk astral. Itu istilahnya kalau menurut teman-teman yang bisa kelebihan dan karunia, itu ada yang mengatakan itu adalah korinnya atau yang menyerupai dia. Jadi setiap manusia, setiap kita itu ada pendampingnya dan itu mirip kita. Makanya kadang-kadang ada kejadian tadi kayaknya aku lihat kamu deh. Loh, aku tadi di sini gitu. Ada kejadian kayak gitu, ada double orang yang sama yang mirip mungkin dengan teman kita atau dengan kita. Itu ada kejadian-kejadian kayak gitu. Katanya kamu juga pernah ngalamin kayak gitu ya? Nah, kalau lihat yang orang yang sama itu ada tuh. Gimana itu? Kejadianku sendiri pribadi ya. Kebetulan selama SMA itu kan aku join di kepramukaan sebagai dewan ambulan ya. Oke, anak pramuka ada fiturnya. Anak pramuka.
Nah kalau di pramuka itu kan ada yang namanya bantara ya, bantara di bawah Dewan Abalan kayak OSIS gitu kan. Oh iya. Setiap tahun kan selalu ada pergantian angkatan baru. Bantara itu yang buat tidur itu. Nah itu bantal. Oh. Waktu pergantian angkatan baru itu kan kebetulan angkatanku yang harus ngospek ya. Dan selama ospek itu ada yang namanya jerit malam. Ya, oke. Berarti kalau malam terus Itu kami sebagai panitia itu sudah nyiapin serangkaian rute pos-pos yang harus dilewatin. Karena posisinya di sekolah, soalnya tuh ada kebun, ada sekolah, kamar mandi dan sebagainya. Kita siapin pos-pos di masing-masing tempat itu. Oke. Aku sama panitia yang lain, temanku 2 orang itu kebagian pos di WC cewek. Namanya siapa tuh? Di inisial aja. Budi misalnya. Misal Budi aja. Oke. Itu sama si Budi sih. Kamu sama si Budi. Toilet. Jaga pos toilet di depan toilet. Di toiletnya atau di depan toiletnya? Di depan toiletnya. Oke. Kalau dunia sekolah kan Bentar, ini diklarifikasi dulu nih. Ini posisinya kan toilet cewek dan kalian itu laki-laki. Kalian berada di dalam toilet ceweknya Atau di depan? di luar, di depan lah. di depan. Oke, di Klarifikasi dulu depan. di depan. Oke, di depan. Nggak masuk ke toilet cewek ya? Nggak masuk. Oke, lanjut. Oke lanjut. Karena memang namanya sekolah kan banyak rumor ya. Rumah bekas rumah sakit dan sebagainya banyak kan sering kan. Berarti lucu ya? Kan banyak rumor. Humor. Kita jaga di depan kamar mandi cewek. Kita siapin tuh istilahnya pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, dan kita juga iseng juga Oh, buat ngerjain adik. buat ngerjain nanti juga. Oke. Ada tingkat yang Agak di pertama tingkat. Oke. di Bantara ini. Oh iya, pasti kan ada tugas ini, tugas itu, suruh ngambil kertas ini atau petunjuk-petunjuk kayak gitu. Oke. Nah salah satu itu kita ada ide iseng, bukan tugas tapi iseng. Kita ikat senar transparan putih ke tong sampah di dekat depan WC cewek itu. Yang tadinya itu rencana kita itu kalau si calon bantar ini mau lewat kita tarik. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Boleh nama samaran aja. Catherine mungkin ya. Oh, Catherine. Oke. Berarti kamu sama si Budi mencoba ke depan toilet cewek deket pos kalian ngecamp ya. Ngecamp. Nah, untuk ngerjain Catherine nih, adik tingkat kalian. Oke, lanjut. Rencananya pas Catherine lewat kita tarik si senarnya biar ya mungkin karena sekolah kan gelap horor gitu kan, biar tong sampah jatuh gitu. Nah, biar Niatnya kita tarik. Biar kaget dia nih si Catherine-nya. Oke. Catherine belum lewat, kita nunggu udah lama. Terus karena kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang keluar dari WC. Oke. Padahal dari sebelumnya kita ngobrol tuh nggak ada yang masuk ke WC. Oke. Lanjut. Yang keluar dari WC ini ternyata temen satu angkatan Bantara juga. Jadi ya kita nggak mikir panitia lah ya. sama-sama panitia. Oke, sama sama-sama panitia. Namanya Oke. siapa? WC tadi yang Yang seangkatan. namanya sebenarnya Sisil mungkin ya. Sisil. Oke. Temanku si Sisil ini sama-sama panitia, dia keluar dari WC karena sama-sama kita kenal, jadi mikirnya oh ya memang habis dari WC. Oke. Oh iya, ya udahlah gitu ya. Ya udahlah. Cuman yang janggal kan kita nggak lihat dari awal dia masuk, mungkin kalau sibuk ngobrol ya. Terus setelah Sisil keluar dari WC kita tanya, "Sil, mau kemana?" Karena kan dia habis dari WC, terus harusnya dia jaga pos. Ngapain ke WC? Iya, tipis tuh. Tapi itu kamu di lantai berapa tuh? Lantai 1. Oh, di lantai 1. Oke. Ada si Sisil keluar dari kamar mandi. Yo, katakanlah dia pipis lah ya. Tapi kamu kan berdua sama si Budi. Itu nggak ngerasa ada orang yang masuk. Tapi ada yang keluar. Tapi kok tahu-tahu ada yang keluar. Oke. Oke, terus lanjut. Nah kita tanya tuh mau kemana, dia jawab kayak orang lemas. Oke. Cuman ngomong balik ke camp. Oke, terus. Kita nggak ada yang curiga ya, Yalah, mungkin memang lagi bete aja, lagi balik udah santai. Selang beberapa waktu kita masih nunggu si Catherine lewat kan, nggak lewat. Selang beberapa waktu si Sisil ini balik lagi ke kita. Betul. Terus ngasih tahu kita lah buat standby, buat siap-siap gitu kan, karena si Catherine mau lewat. Kita kebingungan dong. Perasaan tadi Kamu dari dalam dia dari dalam mau ke camp. kok balik lagi, terus tiba-tiba pas dia ngasih tahu tuh udah normal, udah kayak orang semangat, Ceria gitu. normal. Nah, itu jarak durasinya berapa menit itu? Ketika dia pergi dari toilet terus dia udah balik lagi. Nggak ada semenit mungkin ya. Berarti cepet banget dong. Soalnya jadi sekolahku itu ada 2 lorong kan, bentuknya siku-siku gini. WC itu ada di sudut. Oke. Oke. Waktu dia keluar dari WC ke arah kebun itu lurus.
Nah kita ngobrol lagi, yang satunya, yang sisi yang balik lagi itu dari sisi satunya. Oke, Dari belakang di kita. jalan yang berbeda. Jalannya beda. Oh, Makanya aku mikir ini kok cepet banget. Janggal nih. Oke. Terus tiba-tiba datang udah normal lagi, tandanya udah ceria lagi, ngasih tahu harus standby dan sebagainya. Akhirnya kita penasaran dong. Terus kita tanya kan, loh perasaan tadi habis dari WC, kita nunjuk ke kanan, tadi dari kiri. Perasaan tadi habis dari WC kan. Oke. Terus kata Sisil, oh enggak kok, ini barusan dari pos lain. Oh, dari pos. Enggak, sama sekali belum ke WC. Oke, belum ke WC. Sama sekali belum ke WC ya. Dimana baru ke pos kita tuh ya baru itu. Oke, ya ini kelihatan janggal sih dari sini. Ya terus responmu gimana? Respon kita ya apa? Lihat-lihatan sih pasti. Lihat-lihatan, langsung Lihat-lihatan dingin sama juga. si Budi, dia takut gak? Orangnya penakut gak? Lumayan penakut, tapi karena dia lumayan rohani juga, jadi kita tetap berdoa lah. Religius lah ya. Religius. Oh. Oke. Nah itu terus endingnya gimana? Ya endingnya ya udah si Sisil balik lagi ke posnya. Kita tetap jalanin skenario kayak awal, cuman ya kita lebih was-was sama WC itu. Oh, oke. Kamu nggak minta tukar sama apa Bantara yang lain? Aku nggak mau di sini ya. Tadi udah ketemu ini ya. Udah ketemu satu sosok yang mirip Sisil. Sisil. Enggak, karena memang kebetulan jumlah Bantara itu udah dipas sama posnya. Jadi loh, kita tukar jaraknya lumayan jauh kan, itu memakan waktu. Oh. Oke. Ya agak janggal. Nah itulah yang tadi yang tak maksud. Kadang makhluk astral atau bisa kita katakan jin dan sebagainya, itu mereka bisa menirukan kita secara fisik, mirip dengan kita karena memang kita itu ada satu pendamping yang memang mirip banget sama kita. Itu saya sempat dapat info itu ya karena dari teman-teman yang punya kelebihan tadi salah satunya, dan saya juga sempat baca-baca dan ngikut grup-grup Indigo gitu. Ya, Ada grupnya? banyak di Facebook. Oh iya? Banyak. Dan saya juga dulu kan waktu eranya Kaskus kan saya sering baca-baca gitu kan. Ada kasus-kasus yang kayak dialami David ini banyak banget gitu. Setelah itu masih ada kejadian lagi nggak? Nggak ada, aman, normal. Aman ya? Oke. Nah itu tadi kisah dari David ya. Memang kadang-kadang kita pun juga nggak menyangka. Justru biasanya kalau ada makhluk astral itu kita nggak seketika itu kita langsung sadar itu adalah makhluk astral. Kayak kejadian si Sisil, kejadian kamu srek kayak tadi waktu di Bali ya. Srek yang suara tadi. Memang kadang kayak gitu. Aku pun juga beberapa kali dulu sempat ngalamin sama, nggak nyadar gitu. Tapi nyadar ketika rasionalitas kita atau kesadaran kita kembali gitu. Loh ini kan jam segini, loh ada orang nggak gitu misalkan. Jadi awal ketika itu kita ngeliat itu kita nggak sadar, kadang-kadang kayak gitu. Nah itulah salah satu kisah yang menarik dari si David. Nah kira-kira kamu ada pertanyaan nggak Zal? Kamu diem terus dari tadi. Serem. Saya juga ikut bayangin posisi waktu diceritain tadi, sekolah gelap malam-malam. Ada lorong siku yang di ujungnya kamar mandi. Wah, serem sih. Biasanya tuh jurit malam bawa ini kan, lilin buat penerang jalan. Betul. Iya, betul ya. Kalau nggak lilin, center antar dulu gitu ya. Oh, itu. Oke. Terus nanti ada yang jagain ini, ada yang muter nyari uang gitu ya? Sambil gini. Karena memang banyak cerita-cerita apalagi di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah apalagi ini kebetulan emang acara jerit malam yang intinya apa ya? Berarti tujuan dari jerit malam itu menguatkan mental, melatih mental atau gimana ya? Kalau memang sesuai prosedur menguatkan mental. Oke, tujuannya itu ya. Tujuannya itu ya, oke. Ya pantas lah kalau misalkan dia di tempat-tempat yang kayak gitu. Iya, tapi tetap ada bumbu iseng, entah itu ngaget-ngagetin, itu niatnya seperti itu. Tapi kalau waktu pelaksanaan, tahu-tahu nih kayak ceritanya David tadi, ketemu sama yang asli, ketemu sama yang asli itu, ya udah, emang apesnya kayak gitu. Oke. Nah, itu sih. Terima kasih banyak Fit sudah datang di channel kami, udah mau cerita-cerita tentang pengalaman horornya. Nah, ini buat teman-teman nih yang mungkin juga punya pengalaman horor lain dan ingin sharing dan bercerita, silakan kirim ke email kami di hello.bukanceritabiasa@gmail.com. Nah, cerita-cerita yang menarik mungkin kita akan undang untuk
ngobrol dengan kita di sini ya di Teror Testimoni Horor. Nah mungkin cukup sekian sih untuk episode kali ini. Ya mungkin salam buat Mama ya Fit ya, semoga sehat selalu. Dan David ini kan kebetulan juga sebentar lagi juga udah mau wisuda belum? Belum, masih mau internship habis. Oh internship ya. Semoga lancar kuliahnya dan semoga gantengnya awet nular ke kita yang udah tua ini. Ya itu aja sih. Nah teman-teman jika sekiranya suka dengan channel kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan support selalu supaya channel ini terus berkembang. Dan apabila tidak suka langsung dislike aja. Tapi jangan sampai ya. Kalian harus suka. Maksa berarti ya. Iya, dikit maksa. Oke. Baik, mungkin cukup sekian episode kali ini. Sampai jumpa kembali di Bukan Cerita Biasa.